saking Taksu Bali sampun mendukung kita sebagai kuasa hukum. Tatanan yang ada di Bali, bagaimana beliau memutus, apa tujuan beliau memutus Bali agar kenapa ini bisa sampai di perlu saya sampaikan bahwa sebelumnya Desa Adat Pengasuhan mengadakan pengaduan ke kami selaku lembaga elemen masyarakat adat dalam bentuk organisasi sah seperti itu. Dari kasus ini ada pengaduan dari masyarakat Prama Desa Adat Pengasuhan. Nah, dari itu saya selaku Dewan Pembina sekarang di Taksu Bali merapatkan rekan-rekan semua dan semua sepakat bahwa kita dari Forum Taksu Bali mengutus memberikan bantuan hukum melalui LBH kami yang ada itu adalah Bali Metangi. Itu Bali Metangi yang akan memberikan bantuan hukum khususnya bicara tentang penguatan adat. Nah, karena terkait dengan desa khusus bicara tentang desa pengasuhan ini adalah desa adat luas. Sepengetahuan kami itu desa pengasuhan itu sudah ada mungkin di abad ke-14 sudah ada. Nah, kemudian ada suatu di sana ada suatu awit-awit sudah jelas ditentukan, di sana sudah ada istilahnya Pramotamiu ya. Pramotamiu disebutkan itu ada Banjar Kauman seperti itu sudah disebutkan di sana jelas sebagai Pramotamu. Di awik-awik itu ada. Nah, karena dasar itu kami dari Taksu Bali dan menyerahkan ke lembaga bantuan hukum dari Taksu Bali itu adalah Bali Metangi itu memberikan bantuan hukum secara maksimal. Nah, terkait dengan adanya masa yang diturunkan, nah ini semoga rekan-rekan tidak terpancing. Semoga rekan-rekan tidak terpancing karena ini bukan ranah permasalahan intoleransi. Ini pure masalah terkait dengan PTSL. Bagaimana terkait permasalahan kesalahan ataupun menyalahkan wewenang daripada perbekal maupun daripada petugas dari BPN. Makanya dari tim kami dari Bali Metangi dengan desa adat ini yang digugat ini adalah perbekalnya dan BPN seperti itu. Nah, jadi yang kami gugat itulah prosesnya. Bagaimana tersebutnya? Untungnya surat masa sanggahan atau sebutannya waktu itu berakhir tanggal 14 ya, tanggal 14 sebelumnya itu kami tahu sehingga dari PHD Desa Adat menunjuk dari lembaga bantuan hukum Bali Metangi melakukan penyampaian hukum melalui pengadilan negeri seperti itu. Nah, ini kami harap dari rekan-rekan walaupun di forum Taksu ini besar seluruh Bali masih kami redam karena biar tidak turun mengimbangi ataupun melakukan penurunan massa seperti itu. Sekarang ada ya yang ada di masyarakat di internal sekarang ada polemik terkait dengan penyegelan perbekal gedung desa seperti itu mungkin bentuk suatu protes, bukan istilahnya tidak mengizinkan suatu proses perbekal itu, tapi merupakan protes ke perbekalnya terkait dengan bagaimana proses PTSL ini tanpa izin dari desa adat, padahal itu adalah wewenang desa adat diizinkan dilakukan, padahal sebelumnya perbekal sebelumnya itu justru menolak. Nah, ini yang sangat kami sayangkan sehingga kami dari Taksu Bali dalam hal ini khususnya bicara tentang tim hukum kami Bali Metangi akan berusaha maksimal bagaimana penguatan adat di desa adat tetap kuat seperti itu.
Sekarang saya ada di Pengadilan Negeri Singaraja. Nah, ini dalam kasus persidangan di pengastulan, di mana tanah adat disertifikatkan oleh para pemukim. Akan koordinasikan dengan masyarakat adat bagaimana nanti teknisnya, karena sudah ada keinginan untuk menyertifikatkan ini sebagai aset dinas. Dianggap kami bodoh, walaupun kami hanya pendidikan kami sekolah dasar, tapi minimal kami mengerti yang mana benar, yang mana yang tidak benar. Kami harapkan tentunya dari Majelis Hakim adalah secara objektif bagaimana ini adalah wewenang desa adat. Dasar regulasinya jelas, ada AW, ada Perda, apalagi ada undang-undang Provinsi Bali terkait dengan desa adat sekarang ya. Nah itu sangat perlu sebagai regulasi daripada Majelis Hakim, dan harapan kami sesuai dengan permintaan daripada masyarakat, karena itu biar tidak lepas dan bisa dipakai bersama. Intinya walaupun di sana atas nama semuanya, di sana ada, di atasnya ada desa adat, siapapun yang menempati atau tulis di sana tidak menjadi masalah. Tapi jangan sertifikat itu atas nama sendiri-sendiri yang suatu ke depan mungkin bisa diperjualbelikan atau lepas ke yang lain. Nah itu tidak diinginkan oleh desa adat di sana. Tapi kalau siapapun yang ada sebelumnya di sana, silakan ditulis satu surat, itu tidak jadi masalah. Itu harapan dari desa adat Pengastulan. Bukan artinya bukan menolak, bukan menolak. Artinya garis bawah mungkin salah persepsinya berkembang, pemberitaannya lain gitu. Desa adat itu tidak menolak keberadaan Banjar Pauman itu tidak menolak. Tapi prosesnya ini yang harus benar. Artinya yang diharapkan oleh desa adat, sertifikat itu alternatif atas nama desa adat, di bawahnya itu ada ditempati oleh semua yang mengajukan tersebut, seperti itu. Atau yang mengajukan itu ada namanya, di bawahnya juga ada Kontruen Desa Adat. Nah, menjelang hari kemerdekaan Indonesia yang ke-78 ini, yang seharusnya Indonesia sudah bebas dari penjajahan. Bahwa kita kesini itu dalam rangka aksi damai. Kami tidak ingin ada situasi yang tidak kondusif. Yang kita hanya inginkan adalah
menyampaikan. Jadi sampai aksi ini selesai, mau kita damai. Pak, bapak-bapak dari aparat kepolisian dan TNI, kita sudah mendengarkan apa yang menjadi permintaan kalian dari kemarin-kemarin. Saat ini kita meminimalisir jumlah massa yang datang ke pengadilan ini. Tapi setelah ini, kalau seumpamanya tidak, suara-suara kita masih tidak didengarkan, maka kita akan mendatangkan massa yang lebih besar daripada ini. Sekali lagi, kami minta jangan kriminalisasi pemimpin kita, kepala desa yang sudah bekerja sesuai dengan proksi. Benar. Sekali lagi, ini adalah oknum yang ingin merusak kebinekaan kita, toleransi antar umat beragama. Ini adalah oknum yang tidak menginginkan kepala desa bekerja dengan baik. Sekali lagi, kami kesini hanya pengen pertama, yaitu memberikan support kepada kepala desa kita. Yang kedua, kita pengen hak kita selama ini karena kita merupakan kelahiran, kita merupakan pengasuhan bersatu, benar? Jadi yang bapak-bapak aparat kepolisian dan TNI yang harus diketahui bahwa kami hadir di sini tidak hanya dari Banjar Dinas Kauman, tapi ada dari saudara-saudara kita yang berasal dari Banjar-Banjar Dinas lain. Kita membuktikan sama-sama di sini bahwa selama ini pengasuhan sudah bersatu. Cuma karena ada ulah-ulah oknum yang tidak bertanggung jawab, maka saat ini terjadi bencana di pengasuhan. Seharusnya dalam pengajuan PTSL di desa adat atau di suatu wilayah itu berkoordinasi dengan desa adat, karena di masing-masing desa adat yang ada di Bali itu wewidangan desa adat itu termuat dalam awik-awik. Dalam awik-awik desa adat Pengastulan telah jelas diutarakan mengenai wewidangan desa adat Pengastulan. Itu yang terdiri dari 4 banjar, 3 banjar adat dan 1 banjar dinas. Itu di dalam awik-awik sudah dijelaskan, sudah dipastikan bahwa wewidangan desa adat yang dilinggihin atau yang ditempati oleh Taming itu berada di Banjar Kauman. Jelas, dan wewidangan desa adatnya sudah jelas bahwa 4 banjar ini adalah wewidangan desa adat. Jadi koordinasi sebenarnya dari awal PTSL ini sudah dari BPN sendiri sudah mensosialisasikan bahwa harus clear and clear, maksudnya antara dua belah pihak, desa dinas dan desa adat ini harus bersatu untuk melakukan PTSL ini, program PTSL ini. Tetapi apa yang terjadi ini berbelok. 3 banjar adat, Banjar Pale, Banjar Punggur dan Banjar Sari sudah selesai dan ini koordinasinya sudah bagus. Tetapi 1 banjar dinas menganggap bahwa itu adalah hak miliknya. Kemudian kita merujuk kepada sejarah. Kalau sejarah di desa adat Pengastulan itu sudah termuat dalam buku sejarah desa adat. Bagaimana desa adat itu sudah berabad-abad, abad 1400-an. Jadi dengan begitu ada upaya-upaya sebenarnya dari leluhur kami untuk memberikan tamyu atau semeton-semeton yang datang waktu itu berdagang dan lain sebagainya untuk tinggal di desa Pengastulan. Dan dengan begitu ada sejarahnya dan itu dikuatkan oleh awik-awik. Karena ini formal dan kami harus ada dasar atau legalisasinya. Kalau dipertanyakan legalisasinya apa, awik-awik kami sudah sah dan itu merupakan turunan dari cerita-cerita. Kemudian awik-awik kan tahu bahwa itu adalah hukum adat, baik itu secara tertulis dan tidak tertulis. Tetapi sekarang sudah awik-awik di desa adat Pengastulan itu sudah
tersirat dan tersurat. Sudah dilakukan juga terdaftar di MDA Provinsi Bali dan juga Dinas Pemberdayaan Desa. Ini sesuai dengan Undang-Undang Provinsi Bali, kemudian Perda Desa Adat, kekuatan Desa Adat dengan kekuatan kawin-kawinnya itu adalah legal standing yang kuat. Dan ini yang kita pertanyakan, sebenarnya sudah mulai kita pertanyakan ketika PTSL ini muncul. Kemudian ada koordinatif antara Desa Dinas dan Desa Adat. Tetapi selama koordinatif ini pihak Desa Dinas atau Perbekel tidak pernah melakukan koordinasi. Jadi kita diundang untuk ngomongin masalah PTSL, tidak pernah datang. Diwakilkan, tetapi tidak memberikan satu jawaban yang pasti. Akhirnya berlarut-larut dan akhirnya menjadi anehnya gitu ya. Ketika ini situasinya berlarut-larut, muncullah surat permohonan percepatan dari Perbekel untuk permohonan dari Banjar Kauman yang 329 yang menginginkan mereka mendapatkan hak milik dari tanah ini. Itu dimohonkan oleh Perbekel untuk dipercepat. Nah ini kan sudah overkapasitas. Dan catatan dari Perbekel sebelumnya tolak. Setiap pengajuan 2017, kita punya datanya, 2017 itu dinyatakan tanah adat, 2019 ditolak. Tetapi ketika Perbekel ini naik, semuanya berbalik. Akhirnya itu menjadi hak milik. Kami sempat diperlihatkan sedikit, lihat sedikit tentang data-datanya. Dan ini kalau misalnya secara pidana ini sudah ada unsur pidananya. Kami juga sudah laporkan pidana, sudah kita laporkan pidana tanggal 13 Juli. Kemudian tanggal 14 kita gugat secara perdana. Jadi ini sebenarnya kami dari Desa Adat mendukung PTSL ini. PTSL ini mendukung. Kemudian kita sudah di kaukus sebenarnya. Kita dari Desa Adat sudah didengarkan oleh BPN. Kemudian yang pemohon sudah didengarkan oleh BPN. Kemudian dari hasil kaukus itu sebenarnya ada dua alternatif yang sudah dijalankan di seluruh Bali. Pertama, sertifikat itu atas nama Desa Adat Kauman, tetapi keterangannya ditempati oleh ini. Kita terbuka, kita silakan mensertifikatkan, tetapi mengakui bahwa itu adalah tanah Duen Desa Adat. Yang kedua alternatif yang diberikan adalah mencantumkan nama di atas dengan keterangan bahwa itu adalah Duen Desa. Sudah diajukan, sudah diajak berdamai, tetapi tetap bahwa ini adalah Desa Adat. Milik kami gitu. Jadi itulah yang menjadi konflik ini. Akhirnya kita keberatan dari Desa Adat keberatan ketika pengumuman tanggal 16 Desember 2022 itu ditempel dan dia agak sembunyi gitu. Syukur kita tahu gitu. Kalau nggak tahu 14 hari langsung sudah sertifikat udah muncul. Ya. Ketika itu kita ketahui, kita langsung keberatan, dan keberatan itu akhirnya berproses seperti tadi yang saya katakan, di kaukus, kemudian didamaikan, muncul dua alternatif, tetap juga ditolak. Dan ini akhirnya mau tidak mau kita harus melakukan gugatan untuk menghentikan pengumuman data fisik dan data yuridis yang sudah mengeluarkan NIB, nomor induk bidang dan peta bidang tanah. Nah itulah makanya kita juga menggugat, yang tergugat dua adalah BPN, sehingga BPN menghentikan proses PTSL yang ada di Desa Adat Pengastulan. Secara keseluruhan kami di Desa Adat damai. Ini tidak pernah ada hubungannya dengan SARA. Lagi sekali saya bilang, ini tidak ada hubungannya dengan SARA. Yang garis bawah itu ya. Yang kita gugat ini kan perbekelnya. Yang perbekelnya meregistrasi semuanya. Jadi pengajuan diregistrasi, kemudian dari perbekel inilah yang mengajukan permohonan hak milik ini. Inilah yang menyebabkan kami harus menempuh jalan-jalan hukum formal. Kami tidak melakukan apa-apa. Kami damai datang di sini mendukung Pak Perbekel untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Kami ingin sesuatu ini berjalan dengan damai. Tetapi ada keinginan dari warga tetap untuk menjadi milik dirinya sendiri.
Ini akan harus hukum yang berbicara. Ayo kita bicara masalah hukum, masalah legal standing. Silakan. Kami mencari solusi hukumnya di sini dengan jalan-jalan damai, dengan jalan-jalan jalur hukum yang sesuai. Nama lengkapnya? Saya Komang Sutrisna, selaku koordinator tim LBH Bali Merpati, Korkom Taksi Bali. Dan ini Komang Swasma. Ya, terima kasih.